Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adnan, NIM 21113897 dari kelas IF02 Amikom. Saya akan membuat tutorial tugas praktikum 1, perintah dasar sistem operasi Linux. Oke, kita sekarang akan melakukan perintah-perintah dasar sistem operasi Linux. Oke, ini tugasnya. Dasar teori. Oke, kita akan melakukan perintah-perintah di file ini. Tugas pendahulu, jawaban pertanyaan di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan info user di bawah ini? ID, username, apa yang dimaksud? Login sebagai user. Oke, kita buka terminal dulu. Kita cari terminal. Oke, kita masuk sebagai user biasa, bukan sebagai root. Login sebagai user, buka konsol terminal di bawah ini, selesaikan soal-soal latihan berikut ini. Melihat identitas diri, ID. Oke, ini ID kita. User ID. Grupnya. Oke. Melihat tanggal saat ini, kita gunakan perintah date. Jam 1:15. Ini tergantung sistem waktu kita nginstal, kita tergantung kita ngeset kita berada di mana ya waktunya. Kadang ada yang menggunakan waktu Eropa atau Amerika, ada yang menggunakan waktu Indonesia. Kalau saya menggunakan waktu Indonesia, jadi keluarnya seperti ini. Melihat kalender bisa pakai perintah kal. Kalender saat ini kal Y untuk tahun 1 tahun full, kal 9 2002. Ini untuk melihat kalender tahun 2002 tanggal 9. Maksudnya bulan 9 September. Oke, percobaan ketiga, melihat identitas mesin. Hostname. Ini admin VirtualBox. Ini mesinnya, hostname, uname, Linux, uname A. Ini untuk fullnya ya. Ini seperti ada Linux, hostname-nya, terus ini kernel yang kita gunakan, Ubuntu, dan tipe mesinnya, kayak 64 bit gitu. Setelah itu melihat siapa yang aktif. W. Ini aktif saya, ini admin. WMI. Ini admin saya maksudnya. Mengubah informasi finger. Jadi finger itu aplikasi atau aplikasi tersendiri. Jadi kalau belum install, kita harus install dulu. Kita update dulu, masukin password. Oh ya, saat masukin password jangan lupa karena emang tidak tertulis di sini. Tapi sebenarnya kita udah menulis. Tergantung koneksi kecepatannya ya di sini. Ini agak lama mungkin. Kita tunggu saja. Ngecek apa namanya ini repository, ngecek repository dulu. Setelah itu tergantung ada update apa enggak. Sorry, koneksi agak lemot juga jadi agak lama. Terus setelah kita update, kita install finger. INS finger. Setelah itu enter ya. Tapi karena saya sudah menginstal, saya tidak menggunakan kayak finger. Nah, karena saya sudah menginstal, saya langsung aja. Untuk mengubah informasi, jadi finger itu untuk mengetahui siapa yang login kayak gitu. Untuk mengubah informasi user kita menggunakan chfn. Ini Adnan. Kita masukin password kita.
Nah, kita di sini akan merubah kayak seperti room not number. Kita ganti ini kayak gini. Nah, ketika kita finger lagi, finger ini Adnan, akan tadi yang kita isi ini. Oke, melihat informasi finger udah barusan ya. Menggunakan manual man ls. Jadi man itu perintah untuk mengetahui nama perintah. Jadi man, kan ini harusnya perintah, ls ini perintah. Jadi man ls mengetahui apa itu ls. Perintah ls itu untuk apa? Misalnya man an interface to system reference manuals. Man ke file. Oke, sudah kita man, terus clear untuk menghapus apa yang telah kita tampilkan. Tapi kalau kita scroll ke atas, oh nggak bisa. Tapi kita sebenarnya bisa melihat apa yang udah kita lakukan di terminal ini. Story, perintah-perintah yang udah kita gunakan. Kita clear lagi. Terus habis itu apropos. Tadi kalau man kan kita mencari perintah gitu untuk mengetahui perintah apa ya yang kita gunakan itu kayak man ls. Apa itu ls? Tapi terkadang kita nggak tahu perintah apa yang akan kita gunakan. Kita harus pakai apropos. Jadi apropos misalnya kita tahu apa aja yang perintah untuk menampilkan date atau waktu kayak call, date kayak gitu. Misalnya apropos teks. Ini perintah yang untuk menampilkan teks. Misalnya gini, kayak get text, x, terus bawa lagi sort, view, vim. Jadi perintah-perintah yang berhubungan dengan teks kita. Jadi nanti jatuhnya kayak gini. Misalnya cut, nanti teksnya atau filenya gitu. Terus habis itu mencari perintah yang tepat dengan kunci yang dicari. What is ini hampir sama kayak apropos, tapi apropos lebih banyak percobaan 9 manipulasi berkas file directory. Oke, kita cek dulu PWD dulu harusnya. PWD kita berada di mana? Maksudnya working directory, terminal kita berada di mana? Berarti kita lagi ada dalam, kita buka file. Oh, kita berada di sini. Di bentar file home ini Adnan. Kita pindahkan dulu ke desktopnya kali ya. Kita cd desktop ls. Oh ya, kita berada di sini berarti. PWD kita berada di sini. Setelah itu ls untuk melihat list, lsl untuk melihat listnya seperti ini. Ini untuk permissionnya. Terus lsa untuk melihat setiap file yang ada dalam folder itu, yang file tersembunyi. Kalau kita pengen melihat file tersembunyi atau folder tersembunyi, depannya pakai titik. Ini proses sorting pakai lsf, man ls. Jadi kita tahu apa nih namanya apa nih? Argumen apa setelah perintah? Kayak ini argumen A yang tadi untuk melihat semua. Untuk melihat ke baris ke bawahnya pakai spasi ya bisa. Kayak lsl, listing formatting gitu. Kalau mau keluar langsung key aja. Terus untuk melihat apa ls kayak gini, kita bisa pointing ke folder tertentu atau directory tertentu. Misalnya ls
desktop. D-nya gede. Masih kosong karena desktop kita masih kosong. Kita cek, kita close aja ini. Nah, kosong, nggak ada file. Tapi kalau kita ls A desktop, D-nya besar, masih kosong. Misalnya kita buat satu folder res aja, kita ls, ada folder res tersebut. Selanjutnya menampilkan semua file atau directory dengan menandai untuk directory. Nah, oke, menampilkan, oh ini masih di ls, melihat type of file, sorry. Kalau tadi misalnya key kita nggak bisa, kita ctrl terus file. Oh iya ya, jadi file yang kita di home ini setiap ls, jadi ini file-file ini yang ditampilkan di sini ini bertipe directory file. Nah, directory, kalau misalnya kita buat file di dalam sini pakai touch kalau nggak salah, terus kita ls dulu, ls, terus kita buat file. Nah, ini filenya bukan directory tapi empty, beda, menyalin file. Oke, cp group 1 ls. Oh, berarti ini maksudnya kita menyalin file dari folder etc terus grup menjadi F1. Setelah itu F1 kita di copy lagi menjadi F2. Kita nggak usah dari sini ya, kita yang tadi kita buat aja. Tadi kan kita udah buat file AA. Terus kita copy coba ls AA udah ada di working directory kita. Terus cpi AA jadi db. Oke, ls. Oke, jadi berarti tadi kan kita buatnya pakai touch, kita copy-nya pakai ini. Mengcopy file directory. Oke, tadi kita mainan dengan file, kita sekarang pakai directory. Buat direktorinya kita pakai mkdir. Misalnya kita buat backup ls. Oke, backup udah masuk dia. Ini. Terus kita copy lagi file yang tadi AA itu ke menjadi 3. cp i AA cc ls, cc-nya udah masuk. Terus kita copy AA bb cc backup. Terus ini file masih ada karena kita copy, tapi kita lihat isi dalam backup. Ada file yang tadi kita buat AA bb cc. Melihat isi file cat AA kosong. Kenapa kosong? Karena yang tadi kita buatnya pakai touch biasa. Misalnya kita masukin file, masukin teks ke dalam, gimana ya, kayak gini kalau soal teks biasa. Kita pointing ke AA. Oh, wait cut. Kayaknya apa ya? Kita manual aja lah, manual. Oke. Kita buat ini Adnan. Tulis name sendiri. Oke, kita save. Cut. Oke. Yang tadi kita jadi seperti ini. Menampilkan file satu layar penuh. Kalau tadi cut ini sebenarnya nggak satu layar penuh. Tapi karena teks kita dikit, oke, kita coba teks yang panjang kita buka di sini, lorem ipsum.
biar copy teks yang panjang, biar file kita nanti isinya jadi panjang. Agak lemot ternyata di sini. Kita balik ke sini. Kita yang AA. Jangan deh yang BB, BB masih kosong. Copy aja semua langsung. Sorry, kelamaan kayak gini. Oke, good. Oke, save. Oh ya, kalau kita belum nge-save dia ada tanda titik bintang kayak gini. Tapi kalau kita save, tandanya sudah close. Kita balik ke terminal. Kita cut BB. Nah, ini harusnya kan kita bacanya langsung bawah. Kalau kita pakai more BB. Nah, dia dari atas dulu. Terus kita pakai spasi. Tapi kalau pengen langsung keluar pakai Q. Mengubah nama file. Cara mengubah nama file gampang. Tadi kita pakai CP untuk copy, kita mengubah pakai MV. MV BB kita ganti jadi BA. LS BB udah nggak ada. Tapi kita coba more BA. Nah, dia di file yang tadi. Memindahkan file ke direktori lain bila argumen terakhir adalah nama direktori. Oke. Kita buat dulu direktori baru mkdir mydir. ls dulu kita cek udah ada belum. Jadi setiap perintah kita cek aja biar nanti nggak bingung kalau ada error atau apa gitu. mydir udah ada. Kita mv. Berarti pindahkan. Kalau tadi kan kita copy ke directory mana tadi ya? Di backup. Tapi di sini kita copy jadi filenya masih ada. Kita mv aa ba vc ke mydir ls, otomatis ini udah nggak ada. Nggak kayak tadi seperti kita pakai cp. Tapi di mydir udah ada file kita. Menghapus file. Oh ya, untuk menghapus file dan menghapus directory itu berbeda caranya ya. Cara menghapus file rm. Tapi karena kita di sini kita S-nya agak error. Di sini kita udah nggak ada file, kita harus masuk ke directory terlebih dahulu. rm backup AA. Berarti di ls backup ini udah nggak ada AA karena barusan kita hapus pakai perintah ini. Ini kayak mengcopy lagi tadi cp mydir f1. Oh iya. rm f1 f2 rmi f2. Coba kita pakai argumen i. rmi backup bb. Kok nggak bisa ya? Coba tes dulu backup rmi backup bb. Remove regular empty file, yes. ls backup. Oh, maksudnya akan menghapus file yang berisi kosong. Terus saya tambahin argumen y, dia akan kehapus. Tapi tadi kita buat kayak gini, enter aja, dia nggak kehapus. Mencari kata atau kalimat dalam file. Coba kita grep root etc /wd. Oh, berarti kita mencari kata root di file di folder etc terus file namanya password. Ini agak sensitif sebenarnya kalau nggak salah ini. Coba kita grab yang ini, grab student etc passwd.
Kenapa nggak ada? Ya karena emang nggak ada, jadi nggak tampil. Jadi jangan panik kalau misalnya nggak ada, emang nggak ada student. Oke, latihan berarti kita nyampe ubahlah informasi finger pada komputer Anda. Kalau misalnya kita lupa apa yang telah kita lakukan, kita pakai history, cek apa aja tadi CHWN kalau nggak salah. Mana ya? CHVN, CHVN. Ini Adnan. Passwordnya masukin. Tadi awalnya gitu, kita ganti kayak gini. Oke, finger. Ini Adnan. Udah berubah. Ganti yang baru. Tadinya ini. Lihat user yang sedang aktif pada komputer Anda, finger. Pakai finger sebenarnya. Coba kita pakai sudo finger. Kita masukkan. Oke, sama. Kenapa kita coba pakai sudo? Karena kalau finger doang takutnya user yang aktif di user lain yang aktif, tapi karena kita tidak punya permissionnya, kita tidak bisa melihat apa mengeksekusi sepenuhnya finger ini. Makanya pakai sudo. Perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun full? Cat Y. Oh iya, lupa. Dead. Kal Y. Ini. Nomor 4, bagaimana Anda melihat manual dari kal? Bisa. Bagaimana melihat perintah manual S dengan kata kunci short? LS. Bisa kayak iya ini. Tapi kalau biar nggak ragu kita LS. Ini banyak argumennya di sini. Ini argumen al, terus argumen G, terus L, long, terus O, M, N, Q, ini short. Oh, S-nya gede. LS, S. Setelah itu bagaimana tampilan untuk perintah LS, A, LS, LA, kayak gini. Lebih panjang. LSA untuk semua file, tapi LA untuk semua file dan ininya, mesh-nya. Tampilkan semua file yang hidden, berarti LA etc. Oke, ini sekalian sama permission-nya, tampilkan semua file secara lengkap di directory etc. Udah bener berarti. Oh, kayak gitu. Oke. Buatlah direktori prak1 pada direktori aktif, kemudian copy file etc group ke file. Oke. Berarti kita buat cp dulu etc group. Oke, berarti kita ls dulu. Kita mkdir prak1 cp etc group ke prak1 ls prak1 dia udah ada user group, berarti udah ada. Terus cp prak1 group t1, cek lagi prak1 cp group bentar lupa tadi apa ya? CPI prak1 group tes1. Oh, lupa, dia masuknya ke sini, harusnya pointing ke prak group ini, harusnya kayak gini tes1.
Harusnya kayak gini. Setelah kita di sini baru ada. Nah, gitu. Setelah itu kita buat 2, 3. Sekarang ada 3. Tampil kemudian copy ke file test1 pada pada directory ini, betul. Kemudian isi file tes tampilnya. Oke, berarti pakai more karena satu layar penuh. More, kita masuk ke prak 1, terus tes 1. Pindahkan file tes1 ke home directory. pwd ke home. Oke, ls. Kita rm dulu tes1 karena kita tadi salah. rm tes1 ls sudah ada. Habis itu pindahkan, berarti mv prak 1 tes1 tes1 kayak gini aja, kayak gini kayaknya ya. Kalau enggak biar aman, kita ke pwd yang ini. Home, ini Adnan. Ini tergantung user kalian ya, user yang di sini. ls, tes1 masuk, kita buat tes2, ls lagi, masuk dia, kita ls prak 1-nya. Sisa tes sama grup 3. Hapus file tes1 dan tes dengan konfirmasi. Konfirmasi apa ya? rm, kita man dulu rm. Kita coba option force before prompt before every removal, kayaknya pakai i. Oke, pakai berarti coba rm i tes 1. Oh iya, berarti yes ls rm i tes 2 yes ls. Oke, dia selesai. pwd clear. Oke, sampai sini saja karena laporan resminya tidak usah. Oke, sekian dari saya Muhammad dan Zainul Mutakin. Terima kasih sudah menonton video ini.